qadimun ba'ati mukhaliqul khalqi bil ikhati aqaimun ghani wa warikun ma'al qadimun ridun alimun bikulli syasami'un basirun wa mutakalimun lahu sifatan sifatan nakalim Fakuratun irodatun samun kasar ayatun ilmu kalamul istama Wajai sifati wa adihi Akuli kuli mungkinin hakini Asala ambiya dari matona bisiki wa tabliki wal amana Wajai sun fil haqbi Ibn aradi biwari nasim akhafi fil maradi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi summa husnila al-muassis hadal ma'had wal madrasah wal funduk bagi Haji Abdullah Hamir, bagi Haji Dahlan, bagi Haji Iskandar Amir, bagi Hanan wa zawjatihi Ghafarallahu lahum wa rahimallahu lahum syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap saat, setiap detik kita bernafas itu adalah bagian daripada rahmat yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sebagai makhluknya. Maka dari itu kita harus senantiasa, wajib bersenantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wujud daripada syukur kita kepada Allah salah satunya adalah ngaji. Nah, ngaji ini bentuk daripada syukur. Baik, kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini yang akan meneruskan pembahasan mengenai fadilahnya kita melakukan amalan sholat sunat pada halaman ke-37 ya, baris 1, 2, 3 dari bawah, halaman 37 baris ketiga dari bawah. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yusalli fi baitin mudlimin bi ruku'in tammin wa sujudin tammin illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Manutawi sapane wong ma min abdin ora ana utawi kawula yusalli kang salat sapa isi abdun fi baitin ing dalam umah mudlimin kang peten birukuin kelawan rukuk tamin kang sampurna wa sujudin lan sujud tamin kang sampurna pula illa wajabat kecuali utawa kejaba mesti wajib lahu kedhewe wong apa al jannatu masuk surga bila hisabin kelawan tanpa dihitung atau dihisab. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai realisasi daripada penghambaan kita kepada Allah, sebagai wujud daripada pengakuan kita bahwa kita ini makhluknya Allah adalah sholat ya. Jadi sholat itu adalah wujud kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya nanti yang pertama kali dihisab, dihitung pada yaumil kiamah, pada hari kiamat nanti adalah tentang performan daripada sholat kita.
tentang kinerja daripada sholat kita. Nah, sholat kita ini sejauh mana kuantitas dan kualitasnya. Ya, ada orang itu yang sholatnya itu pas-pasan. Pas-pasan itu bagaimana? Yaitu sholatnya itu ya wis sholat 5 kali itu dok. Sholat fardu 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ora enek apa-apa nih belas tarawih ndak, sholat qobliyah ndak, ba'diyah ndak, sholat tahajud juga ndak, ya. Ini adalah sholat yang pas-pasan, hanya melaksanakan kewajiban. Jadi kalau kamu misalnya melaksanakan kewajiban sekolah, pelajarannya sudah ditentukan, ya wis mek kuwi tok. Ora enek pelajar, ora enek belajari ndengane pondok utawa asrama, ora enek pendalamane enrichmentnya, maka ya dapatnya ya hanya segitu. Tetapi kalau kemudian sholat kita ini frekuensinya kita tambah, kualitasnya kita tambah, kuantitasnya kita tambah, dan kualitasnya kita perbaiki, insya Allah akan sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah ini. Jadi orang yang senantiasa sholat di dalam rumahnya peteng, ya, tidak ada lampunya dimatiin. Kemudian sholatnya itu dengan rukuk yang sempurna. Kalau kita rukuk itu membaca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rukuknya sempurna. Oke mek kayak rukuknya kayak manuk nyucuk gitu ndak. Ya rukuknya rukuk bener-bener rukuk, ya. Yang kira-kira itu lamanya itu adalah membaca subhana apa? Rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Nah itu rukuk yang sempurna. Nah kalau kita melakukan rukuk yang sempurna dengan bacaan 3 kali itu tadi, kemudian sujudnya juga sempurna, ya, sujudnya juga sempurna. Sujudnya membaca subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga 3 kali, ya. Kemudian dengan menghayati maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang tidak terhitung kemuliaannya, maha suci Allah yang tidak tertandingi keperkasaannya, ya. Subhanallah yang maha agung, maha tinggi, dan lain sebagainya. Jadi dihayati bagaimana arti daripada bacaan-bacaan sujud maupun rukuk itu dihayati, ya. Maka kemudian kalau orang itu senantiasa melakukan itu di rumah malam hari, jadi sholat itu tidak senantiasa harus di masjid, ya. Sholat di masjid bagus, sholat di rumah juga bagus, tapi harus proporsional. Di masjid ya iya, di rumah ya iya. Sebab apa? Kalau rumahmu tidak pernah kamu pakai sholat, yang baik adalah sholat berjamaah dengan anak istrinya. Nah kalau sholat berjamaah dengan anak istrinya di rumah, maka rumahmu itu tidak seperti kuburan, kata Rasulullah. Jadi rumah itu harus baiti jannati. Maksud jannati itu surga itu tidak ada sholatnya blas, tidak dipakai untuk membaca Al-Quran, tidak dipakai untuk membaca zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Maka rumah itu sama dengan kuburan. Uang kuburan aja masih dipakai untuk baca Yasin, kuburan dipakai baca tahlil, ya. Itu kan lebih bagus kuburannya daripada rumah kalian. Maka sekali lagi, ya, bahwa rumah kita masing-masing itu juga harus dipakai untuk sholat, dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk wiridan, zikir-zikir. Begitu juga kalian harus proporsional, jangan sholat di rumah terus, juga sholat di masjid. Terutama sholat di masjid itu adalah sholat jamaah subuh itu.
Nah, kalau orang itu senantiasa menjalankan sebagaimana hadis ini tadi, maka illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Maka orang itu tidak akan dihisab nanti di hari kiamat, langsung masuk jalan VIP, ya, jalan yang langsung menuju surga. Karena apa? Karena malamnya itu dipakai terus untuk bermunajat kepada Allah, bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau orang itu tidak mempunyai tidak mempunyai kedekatan hatinya kepada Allah, maka orang itu kering, hidupnya itu kering, ya. Hidupnya itu hanya bekerja. Lah apa bedane menungso karo kewan? Ya. Ayam itu dilepas, nudul. Itu berarti kan bekerja cari makan. Mari ngono nelek, terus apa? Tidur, nudul lagi. Nah, agar supaya kita itu beda dengan hewan. Karena manusia ini adalah diciptakan sebagai makhluk yang sangat mulia. Karena manusia itu diberi akal, juga diberi perasaan, juga diberi nafsu. Ya, makanya beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu ya wis tugasnya maca subhanallah, wis sak lawase urip ya subhanallah, tidak dikasih nafsu. Manusia itu dikasih nafsu. Nafsunya itu kalau mengikuti agama ya jalannya bagus, tetapi kalau tidak ya beragama, nafsunya itu menjadi seperti nafsu binatang. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salat saiku salat sapi isi wong arba'a rakaatin ing 4 rakaat, ya, bi haitsu la tarahu, lawan sekirane ning ora ningali hu ing wong sapa anasu menungso, ya, latarahu ora ningali sepi siman annasa sapa anasu menungso, faqad bari'a mongko teman-teman bebas sapa ya siman sholla minan nifaqi saking sifat munafik, wal kufri dan sifat kufur, wal bid'ati lan bid'ah, wad dhalalati lan sasar. Jadi siapa yang sholat 4 rakaat, ya, sholat 4 rakaat yang orang-orang itu tidak melihat, artinya sholatnya itu nyepi, namanya kamar sendiri begitu, maka dia ini akan terhindar dari sifat-sifat munafik. Orang munafik itu orang yang tidak akan sukses. Karena apa? Orang munafik itu tidak bisa dipercaya. Jadi kalau janji senantiasa mengingkari, itu tanda-tanda daripada orang munafik, ya. Senengane ngomong gedewabrus, engko sore ayo ngaji jam 5 misalnya, akhirnya orang ngaji, ya. Dijak apa untuk kebaikan, ayo nanti pagi ya, apa roan atau ini kerja bakti, ya, kemudian dia dolan. Nah, ini tanda-tanda orang yang munafik. Jadi ngomongnya itu tidak bisa dipegang. Nah, kalau orang itu ngomongnya tidak bisa dipegang, maka dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Sebab kerjasama dengan orang lain itu, syaratnya harus omongan dan tindakannya itu sama. Artinya bisa dipercaya. Waqala ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane ing salat iku salat sepisi wong qabla asri dalam sadurunge salat asar, sapa wong sing salat sebelum salat asar arbaan salat sunat, ya, sadurunge asar abaan ing petang rakaat, haramallahu ta'ala nar, harama mengaramaken hu ing man sapa Allah Gusti Allah ala nari ngatasi mlebu neraka. Ya gak bisa entok ngene iki, ya senantiasa kalau arepe salat fardu asar didahului dengan qobliyah 4 rakaat. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man utawi sapane wong salat iku salat sepisi wong badal maghrib dalam saurisi maghrib rakaat ing 2 rakaat. Sapa wong sing salat sunat ba'da maghrib 2 rakaat, artinya adalah salat ba'diyah maghrib qabla yatakalama, sadurunge yen to ngomong-ngomongan sepisi wong kutiba mongko den tulis sepisi wong, dicatet sepisi wong fi aliyin ing dalam apa golongane wong-wong sing luhur-luhur kabeh, utawa kok masuk surga iliyin ya. Jadi wong sapa sing salat ba'diyah maghrib 2 rakaat, syaratnya rentuk ngomong-ngomong ya. Mari salat maghrib terus kemudian wiritan sebentar, selanjutnya adalah salat ba'diyah 2 rakaat, maka orang itu akan dicatat sebagai orang yang luhur derajate, wong sing nantinya akan masuk di surga iliyin. Dulu pernah saya sampaikan di surga itu macam-macam. Ono sing kelas VIP, ono sing kelas VVIP, ono kelas utama, ono kelas standar gitu. Nah, kalau sampeyan senantiasa salat ba'diyah setelah maghrib 2 rakaat tanpa disela-selani omong-omongan sakancani ya, kalau wiritan boleh, tapi kok terus diajak omong-omongan sadurunge salat 2 rakaat ya, maka kalian tidak mendapatkan surga iliyin ya, tidak mendapatkan derajat yang tinggi. Oleh karena itu ya, kalian semuanya harus hati-hati. Jadi diingat-ingat kalau habis sholat jangan ngobrol sak koncone ya, aja ngobrol sak koncone ya, baca istighfar dulu, wiritan dulu sejenak, kemudian sholat ba'diyah. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salat iku salat sebisi wong 4 rakaatin ing 4 rakaat ba'dal isya dalam sausi isya. Sapa sing salat 4 rakaat setelah isya qabla iyatakala masa durung yen omong-omongan sapa yesi wong, faka'an nama mongko satuhune ikut itu faka'an nama adroka mongko sedune wong, faka'an nama adroka mongko satemene wong adroka iku nemu sapa yesi wong Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar. Faka'an nama adroka mongko kaya-kaya satemene wong ya, adroka faka'an nama mongko kaya-kaya satemene wong adroka iku nemu sapa yesi wong Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil Masjidil Haram ing dalam Masjidil Haram. Wah, luar biasa ini. Jadi sapa wong salat 4 rakaat sawise isya tidak disela-selai dengan omong-omongan sak koncone, maka punya nilai pahala seperti mendapatkan Lailatul Qadar ketika kita semuanya berada di Masjidil Haram. Ini luar biasa. Di Masjidil Haram itu sholat sunat sekali ganjarannya padha karo 1000 kali. Ya. Nah, kalau Lailatul Qadar itu berapa? Ya, 1000 sama dengan nilainya sama dengan ibadah 1000 bulan. Nah, oleh karena itu kita mencoba, harus dilatih ya. Habis isya itu sholat sunnah 4 rakaat tanpa disela-sela dengan omong-omongan. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salat iku salat sebisi wong duha ing salat duha sinta asyarata kelawan rolas apane rakaate. Sapa wong salat duha ya itu 12 rakaat wakehi imanan kali iman waktu sabaran bener-bener karena Allah, kata ba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu gede wong alfi hasanatin ing 1.000.000 kebaikan, wa makhalan melebur sapa isi Allah anhu saking wong alfi sayyiatin ing 1.000.000 kejelekan, wa rafa'a lan ngangkat sapa isi Allah lahu gede wong alfi darajatin ing 1.000.000 derajat, wa bana lan bangunakan mendirikan sapa Allah Gusti Allah lahu gede wong baitan ing rumah fil jannati ing dalam surga, wa ghafara lan mengampuni sapa isi Allah sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong
lahu maring wong udunu bahu ing dosa-dosane wong kullaha sekabehane dunub. Ini ya fadilahnya kalau kita sholat duha. Jadi alhamdulillah kita semuanya ini ditakdirkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah senantiasa sholat duha. Meskipun sholat duha kita biasanya berapa rakaat? Berapa? 2 rakaat ya, 2 rakaat itu paling saiti ya. Nanti kalau misalnya sholat duhanya bisa 12 rakaat itu luar biasa. Tapi nggak apa-apa, sebagai ta'lim ya kita belajar membiasakan diri sholat duha 2 rakaat nggak apa-apa. Nanti kalau sudah kuliah, sudah berumah tangga itu diupayakan untuk sholat duha itu 12 rakaat. Karena apa? Nilai pahalanya itu luar biasa ya. Kita itu akan dicatat ya mendapatkan 1 juta kebaikan dan 1 juta kejelekan kita itu dilebur Allah. Kita ditinggikan derajat kita itu menjadi 1 juta derajat dan kemudian dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Jadi sholat duha itu luar biasa ya, luar biasa. Kebaikan-kebaikan itu apa? Antara lain adalah kebaikan rezeki. Kita belajar rezekinya anak sekolah itu apa? Ya ngerti itu loh. Kalau diulang itu ngerti. Kalau diulang itu ngerti. Kan ono sih diajar sama ustadznya, ustadzahnya atau sama teachernya itu. Ya harus diajari. Tapi mari ngene wis ilang. Utawa pas diajar lho gak ngerti blas kowo. Toleh ya, apalagi tidak fokus itu. Makanya kalau sekolah itu harus fokus kepada pelajaran. Bagaimana di dalam 1 hari itu atau 1 pertemuan tatap muka itu paham apa yang diajarkan oleh guru itu. Jadi ini supaya diperhatikan betul. Jangan sampai kalian itu tidak paham. Kalau kalian itu tidak paham, misalnya diajari tentang tentang misalnya matematika misalnya bab perkalian. Nah, pada saat diajari bab perkalian itu, pada saat itu kalian harus berusaha paham betul. Diajari Pak Agung atau Pak Anto mengenai teknologi informasi. Misalnya buka PowerPoint misalnya, nulis di PowerPoint ya harus bisa kali itu. Sebab kalau kalian tidak bisa hari itu, besoknya sudah kelewat. Besoknya sudah diajari Excel, PowerPoint-nya belum bisa. Ya, jadi stepnya itu begitu. Jadi step awal harus bisa dulu, kemudian dilanjut dengan step berikut bisa terus. Jadi ilmunya kemudian menumpuk, terakumulasi. Nah, kalau kalian tidak paham, maka ketidakpahaman itu juga terakumulasi. Ya, bab 1 nggak paham, wis lewat tuh. Bab 2 diajari gak paham maneh. Akhirnya 5 bab yang ada dalam 1 semester kalian tidak paham semuanya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi kalau kalian mempelajari sesuatu pelajaran pada bab 1 misalnya waktunya seminggu atau 3 kali pertemuan, ya itu harus paham betul. Jangan sampai tidak paham. Baik, saya kira itu ngaji kita pada hari ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan di dalam belajar, kita dimudahkan di dalam bekerja dan lain sebagainya. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi